Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wassabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Amma ba'du, alaikum bitaqwallahi fa innahu ra'su kulli amalin. Baik, ayo hadirin kita lanjutkan baca Risalah Wahdatul Ummah. Catatan saya sekarang masuk nomor hadis ke 130. An Ziyad bin Ilaqah qala Sami'tu Jarir bin Abdillah yaqulu. Aku mendengar Jarir bin Abdillah yang mengatakan, Yauma mata Mughirah bin Syu'bah, di hari wafatnya Mughirah bin Syu'bah. Jabir bin Abdillah ini salah seorang sahabat Nabi yang komentar bahwasanya innal ijtama'a wal aqla fi baitil mayyit minan niyaha. Kumpul-kumpul dan makan-makan di rumah duka, di rumah mayit itu sebagian dari meratap. Jarir bin Abdillah Al-Bajali. Terus Jarir bin Abdillah juga salah seorang sahabat Nabi yang demam ketika naik kuda, gemetar. Terus pada satu saat dia oleh Nabi dipasrai untuk meminta tobat orang-orang yang beribadah di masjid tandingan, di Ka'bah tandingan yang ada di Yaman. Yaman itu ujung selatan Jazirah Arab, ya. Jazirah Arab ke arah selatan, di bagian barat, ya, di ujung selatan, di ujung barat dayanya Jazirah Arab itu ada negeri yang disebut negeri Yaman. Yaman itu dulu ya Yaman gitu saja, tapi kemudian pecah, ada Yaman Utara, ada Yaman Selatan. Di sana ada orang-orang kafir yang membuat Ka'bah tandingan daripada kenapa ibadah jauh-jauh harus ke Mekah. Di sini saja kan sudah cukup. Ya. Akhirnya banyak juga orang-orang yang sama tawaf, sama sholat di situ. Terus Nabi mengirimkan Jarir bin Abdillah Al-Bajali ini untuk memimpin satu pasukan berkuda sekitar 60 orang. 60 orang diberangkatkan. Jarir mengadu, ya Rasulullah, saya itu kalau naik kuda saya itu gemetar. Terus sama Nabi dada Jarir disamblok, dipukul dengan telapak tangan terbuka. Bukan pelan-pelan itu mukulnya, sampai kelima jari membekas di dadanya Jarir. Nabi doakan, Allahumma sabbithu waj'alhu hadiyan mahdiyan. Ya Allah, teguhkanlah dia ketika naik kuda dan jadikanlah dia orang yang mendapatkan petunjuk dan orang yang menjadi sarana orang lain mendapatkan petunjuk. Ya, dia mengatakan di saat wafatnya Mughirah, dia berdiri famaidallaha wa asna alaihi. Dia memuji kepada Allah dan menyanjungnya.
Wa qala alaikum bittaqillah. Para sahabatku, tetaplah kalian bertakwa kepada Allah wahdah, zat yang maha esa. La syarikalahu, tidak ada sekutu baginya. Wal waqar was sakinah, supaya kalian tetap tenang dan damai. Gak usah ribut-ribut. Hatta ya'tiyakum amirun, sehingga datang di tengah-tengah kalian seorang amir. Fa innama ya'tikumul an, karena amir itu, pemimpin itu akan datang sekarang. Sumaqala ista'fu li amirikum, mintakan ampun untuk amir kalian. Fa innahu kana yuhibbul afwa, karena dia juga suka memaafkan. Sumaqala amma ba'du, Mughirah bin Syu'bah mengatakan, Jarir bin Abdillah mengatakan amma ba'du. Fa ini ataitu Nabi SAW, sesungguhnya aku datang pada Nabi. Qultu, aku katakan, ubayyuka alal Islam. Ya Rasulullah, aku berbaiat padamu, berjanji setia padamu atas Islam. Fasyarata alayya, lalu Nabi memberikan syarat padaku. Wa nushi likulli muslimin, ya, di samping kamu berbaiat untuk senantiasa menjalankan syariat Islam, dan juga supaya kamu memberikan nasihat kepada tiap-tiap orang muslim. Ya, jadi nasihat iradatul khair lil ghair, bermaksud baik kepada pihak yang lain, itu nasihat. Ya, jadi memberikan nasihat kepada tiap-tiap orang muslim. Fabayatuhu, kemudian aku berbaiat kepada Nabi ala hadza, atas yang seperti ini. Wa rabbi hadzal masjid, demi zat yang mengurusi masjid ini. Inni lanasihun lakum, sungguhnya aku memberikan nasihat kepada kalian. Summa istaghfaro, kemudian dia istighfar, wa nazala, dan turun, mengakhiri dari pembicaraannya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Maksudnya istighfarnya ini, ya. Selesai dari mau'idhah, terus seperti itu, aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, wa nazala, kemudian dia turun dari mimbar. Ya. Jadi dari riwayat yang baru kita baca, baiat, isi baiat bermacam-macam, janji setia orang-orang Islam kepada pemimpinnya, ya, menyatakan keloyalannya. Kadang menjalani Islam kadang-kadang kurang semangat, kadang rea-reo dan sebagainya, atau pengaruh dari orang-orang kafir masih begitu kuat, perlu berbaiat untuk menjalankan syariat Islam. Terus kalau diurai, ya lebih khusus juga membayar zakat, berbaiat untuk membayar zakat. Kadang-kadang orang juga berpikir, golek duit angel-angel kon ngetokne zakat. Nah, itu sudah bisikan-bisikan setan mulai keluar di situ. Terus para sahabat berbaiat kepada Nabi untuk membayar zakat. Baik, sekarang bab berikutnya, al-bai'atu ala alla yusyrika billahi syai'an. Berbaiat untuk tidak mensekutukan Allah sama sekali. Berbaiat untuk tidak mensekutukan Allah sama sekali. Ya, karena mensekutukan Allah termasuk dosa-dosa yang sangat serius. Ya. Jadi orang-orang yang beriman kepada Allah, di samping dia rajin melakukan amal-amal soleh, juga harus rajin membersihkan diri dari noda-noda kesyirikan. Sebab kesyirikan itu kalau seandainya Nabi saja sampai mensekutukan Allah, niscaya amalnya akan dibatalkan oleh Allah. Seperti Allah menyebutkan, la in asyrakta la yahbatanna amaluka
wala takunanna minal khasirin. Seandainya kamu Muhammad, kamu mensekutukan Allah, niscaya akan gugur amalmu dan di kampung akhirat nanti kamu akan jadi orang yang rugi. Ya, oleh karenanya untuk menyemangati semuanya itu ada baiat untuk tidak mensekutukan Allah. 131 Anna Aisyata zawjan Nabi SAW kanatil mu'minat. Aisyah mengatakan, iya perempuan-perempuan yang beriman, idza hajarna ila Rasulillah, ketika mereka hijrah kepada Nabi, yumtahanna biqaulillahi azza wa jalla, lalu perempuan-perempuan itu diuji dengan kalamullah, zat yang maha gagah lagi maha mulia. Ya ayuhan nabiyyu, wahai nabi, idza ja'akal mu'minatu yubayyi'naka ala alla yusyrikna billahi syai'an. Jika datang padamu perempuan-perempuan beriman, berbaiat padamu untuk tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu pun, wala yasrikna, mereka berbaiat tidak mencuri, wala yaznin, berbaiat untuk tidak berzina, ila akhir ayat, sampai akhir ayat. Ya, jadi berbaiat untuk tidak mensekutukan Allah, berbaiat untuk tidak mencuri, berbaiat untuk tidak berzina, berbaiat untuk tidak menentang kepada Rasulullah. Banyak isi-isi baiat yang dilakukan oleh para sahabat. Qalat Aisyah, faman aqarra bihadza minal mu'minat, siapa saja yang mengikrarkan, mengukuhkan dengan kalimat-kalimat itu dari perempuan-perempuan yang beriman, faqad aqarra bil mihnati, sungguh dia telah mengukuhkan pada ujian itu. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi, idza aqarna bidzalika, jika perempuan-perempuan telah mengikrarkan yang seperti itu, min qaulihinna, dari ucapannya, qala lahunna, kemudian Nabi mengatakan kepada mereka, qala lahunna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, intalikna, silakan kalian pergi. Faqad bayatukunna, sungguh aku telah membaiat kalian. Wala wallahi, dan tidak demi Allah, ma masat yadu Rasulillah, tidak pernah menyentuh tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya tamratin qattu, pada tangan perempuan sama sekali. Ya, perempuan-perempuan yang lain, ya bukan istrinya, bukan keluarganya Nabi, tidak, demi Allah Nabi tidak pernah bersentuhan tangan dengan perempuan-perempuan lain sama sekali. Ghairu annahu yubayyi'nahunna bil kalami, hanya saja Nabi membaiat perempuan-perempuan itu bil kalami, dengan kalimat-kalimat saja. Qalat Aisyah, wallahi demi Allah, ma akhadha Rasulullah SAW ala nisa'i qattu illa bima amarahullah ta'ala. Tidak, demi Allah, Nabi tidak mengambil baiat dari perempuan-perempuan itu sama sekali, kecuali semisal apa yang Allah perintahkan kepada Nabi. Wa ma masat kaffu Rasulillah, dan tidak pernah menyentuh telapak tangan Rasulullah kaffamra'atin qattu, tangan perempuan yang lain sama sekali. Wa kana yaqulu lahunna, dan Nabi mengatakan pada perempuan-perempuan itu, idza akhadha alaihinna, jika Nabi telah mengambil baiat dari perempuan-perempuan itu, qad bayatukunna, sungguh aku telah membaiat kalian, kalaman, cukup dengan
kalimat saja. Ya, jadi kalau perempuan-perempuan berbaiatnya cukup dengan kalimat saja. Tapi kalau kaum laki-laki di samping dengan pembicaraan, biasanya sama pemimpin itu dengan berjabat tangan. Dengan berjabat tangan, misalnya saya berbaiat untuk tidak mencuri, saya berbaiat untuk tidak mensekutukan Allah, saya berbaiat untuk tidak berzina, saya berbaiat untuk membayarkan zakat, dan seterusnya. Itu kalau laki-laki biasanya dengan jabat tangan. Selesai dari kalimat-kalimat pembaiatannya sudah dilepaskan. Tapi kalau perempuan hanya dengan ucapan saja. Ya, gitu. Arja'ul jamaah illa nasa'i wal lafdhul muslimin. Lafaz yang perlu kita baca adalah lafaz dari Imam Muslim. Wa fi lafzi lil Baihaqi, dan lafaz Imam Baihaqi, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yamtahinun nisa biadil ayah, Nabi menguji perempuan-perempuan dengan ayat ini. Idza ja'akal mu'minatu yubayyi'naka, Ahmad, jika datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman dan berbaiat kepadamu, Allah yusyrikna billahi syai'an, jadi mereka berbaiat untuk tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu pun. Wala tidak ini gitu ya. Berbaiat untuk tidak mensekutukan Allah, berbaiat untuk tidak berzina, berbaiat untuk tidak mencuri, berbaiat untuk tidak meratap. Qalat Aisyah, wa ma massat yadu Rasulillah, dan tidak pernah menyentuh tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam imra'atan qattu, pada perempuan sama sekali. Illa imra'atan yamlikuha, kecuali perempuan-perempuan yang dimiliki oleh Nabi atau para istrinya atau anak-anaknya. Ya. Jadi dari sini juga patut sekali ya kaum muslimin meneladani Nabi. Jadi tidak bersentuhan dengan perempuan-perempuan adjanibah, dengan perempuan-perempuan yang bukan mahramnya. Perempuan-perempuan yang bukan mahramnya supaya tidak bersentuhan tangan, karena Nabi juga menurut Aisyah menjelaskan, demi Allah Nabi tangannya tidak pernah bersentuhan dengan tangan perempuan yang lainnya sama sekali. Kalau di Indonesia ya banyak kiai-kiai di Indonesia yang mereka menganggap enteng, sehingga ya mereka berjabat tangan dengan semua santri-santri perempuannya. Makanya ketika di pondok-pondok salafiyah yang rata-rata dari kalangan orang-orang Nahdien, di saat kunjungan siapa itu? Haritanu pakai baju koko masuk ke pondok-pondok, terus sama santri-santrinya dicium-cium tangannya. Ya, bangke. Kayak itu saya ngomong. Kristen busuk anang pondok. Baik, 132. Anna Ubadah bin Somit wa kana syahida Badron. Ubadah bin Somit, dia termasuk sahabat Nabi yang hadir dalam perang Badar. Ya. Jadi sahabat-sahabat Nabi istimewa yang hadir dalam perang Badar ya. Perang Badar itu adalah perang perdana sesudah Nabi hijrah di kota Madinah.
peperangan perdana yang jumlah tentara Islam hanya 313 orang melawan orang-orang kafir. Sebagian riwayat menyebutkan 1.000 orang lebih, ada juga riwayat yang menyebut orang kafirnya hampir 2.000. Tapi oleh Allah SWT, orang-orang Islam yang jumlahnya cuma sedikit diberikan kemenangan, ya, untuk menggentarkan dunia orang-orang kafir. Orang Islam sekalipun cuma sedikit, tapi mereka menang. Itu untuk membesarkan hati kaum muslimin. Untuk membesarkan hati kaum muslimin, ya. Jumlahnya cuma sedikit, tapi oleh Allah SWT diberikan kemenangan. Yang Allah juga menyebut kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Berapa banyak kelompok-kelompok yang sekalipun cuma kecil, tapi mereka mampu mengalahkan kelompok besar dengan seizin Allah. Nah, itu membesarkan hati kaum muslimin. Nah, terus karena Masya Allah perjuangan yang begitu berat dalam perang Badar itu, sampai Allah SWT memberikan kebebasan pada para pejuang Badar. I'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum. Silakan kalian berbuat apa saja, pokoknya sudah aku maafkan buat kalian. Ini Allah berfirman kepada para pejuang Badar dengan seperti itu. Makanya di masa kekhalifahan Umar bin Khattab, para veteran Badar mendapatkan tunjangan. Misalkan ada kaum muslim veteran Badar, terus veteran Uhud, kemudian veteran Khandaq, terus veteran Khaybar dan sebagainya. Ini diklasifikasi, mereka mendapatkan tunjangan dari Khalifah Umar bin Khattab. Nah, memang ya mereka adalah pejuang-pejuang Islam yang apalagi di perang Badar, ya, perang Badar. Di perang Uhud saja, artinya 1 tahun sesudah itu, ya didapati dari kaum muslimin, di antaranya adalah Mus'ab bin Umair, itu Mus'ab bin Umair terbunuh dalam perang Uhud di tahun 3 Hijriah. Dia tidak meninggalkan apa-apa. Dia tidak meninggalkan apa-apa, hanya selembar selimut. Selembar selimut, ketika ditutupkan kepalanya, tampak 2 kakinya. Ketika selimut ditutupkan 2 kakinya, tampak kepalanya. Nabi memerintahkan supaya selimut ditutupkan pada bagian kepala dan bagian kaki ditutup dengan rumput alang-alang saja. Itu Mus'ab bin Umair. Artinya perang Badar, perang Uhud adalah perang-perang perjuangan yang kaum muslimin belum menikmati hasil dari peperangan itu. Tapi kemudian, ya, misalkan perang Khaybar dan peperangan-peperangan berikutnya, kaum muslimin oleh Allah Ta'ala diberikan kemenangan dan mereka mendapatkan ghanimah, harta yang didapat dari peperangan itu. Ya, kembali pada Ubadah bin Somit, dia salah seorang pejuang Badar. Wa ahadun nuqaba Lailatul Aqabah. Dia salah satu dari tokoh Lailatul Aqabah di malam Aqabah. Ya, jadi Bai'atul Aqabah. Ya, Bai'atul Aqabah. Ada Aqabah pertama, ada Aqabah kedua. Ya, kalau Aqabah pertama ini orang-orang Madinah, mereka datang kepada Nabi menyatakan kesetiaannya kepada Nabi. Cuma kala itu hanya 13 orang di Aqabah pertama atau 12 orang, ya, 12 orang di Aqabah yang pertama. Ya, itu di tahun 12 kenabian. Di saat Nabi berusia di saat beliau berusia 52 tahun. Terus Aqabah kedua
di tahun 13 kenabian, ya, tahun 13 kenabian, Aqabah kedua didatangi sekitar 73 orang-orang Islam dari kalangan laki-laki dan ada 2 perempuan yang hadir di perjanjian atau di Bai'atul Aqabah kedua ini. Anna Rasulullah SAW qala wa haulahu isabatun min ashabihi. Nabi bersabda, di sekitar beliau ada sekelompok dari sahabat-sahabatnya. Bayi'uni ala alla yusyriku billahi syai'an. Silakan kalian berbaiat kepadaku untuk tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu pun. Wala tasriku. Kalian berbaiat untuk tidak mencuri. Wala taznu, silakan kalian berbaiat untuk tidak berzina. Wala taqtulu auladakum, silakan kalian berbaiat untuk tidak membunuh anak-anak kalian. Wala ta'tu buhtanin taftarunahu baina aidikum wa arjulikum. Kalian tidak mengada-adakan kedustaan yang kalian ada-adakan antara kaki-kaki dan tangan-tangan kalian. Membuat kedustaan yang diadakan antara tangan-tangan dan kaki-kaki mereka, maksudnya adalah ya, kalau di tengah-tengah mereka ada seseorang yang tidak punya bapak begitu. Zaman dulu sampai zaman sekarang ada saja ya. Terus misalkan perempuan melakukan zina, kemudian dia punya anak, lah bapaknya tidak jelas. Bapaknya tidak jelas, kemudian dimasukkan kepada pada satu marga tertentu. Sudah, ini anak ini diikutkan pada suku itu dan bapaknya adalah dia, misalnya bapaknya adalah fulan. Ini adalah kedustaan, ya, kedustaan yang diada-adakan antara tangan-tangan dan kaki-kaki mereka. Anak yang tidak punya bapak kemudian diikutkan pada bapak seseorang. Wala ta'su fi ma'rufin, silakan kalian berbaiat untuk tidak menentang dalam perkara yang baik. Faman wafa minkum, maka siapa saja yang memenuhi dari kalian terhadap isi baiatnya, fajruhu 'ala Allah, maka pahalanya terserah Allah Ta'ala. Wa man asaba min dzalika syai'an, tapi sebaliknya barang siapa yang menerjang isi baiatnya sedikit saja, fa uqiba fid dunya, kemudian dia disiksa di dunia, fa huwa kafaratullah, maka pelaksanaan hukuman itu merupakan penghapus dosa. Yang pertama tadi berbaiat untuk tidak mensekutukan Allah. Yang kedua berbaiat untuk tidak mencuri, tiba-tiba dia melakukan pencurian. Melakukan pencurian, kemudian tertangkap, kemudian dipotong tangannya. Nah, pelaksanaan potong tangan itu merupakan penghapus dosa buat pelakunya. Berbaiat untuk tidak berzina, kemudian dia melakukan perzinaan. Dilihat orangnya. Kalau orangnya masih bujang, hukumannya jaldu mi'atin wa tagribu amin. Cambuk 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Sudah berkeluarga, melakukan zina, hukumannya dirajam sampai mati. Apa dicambuk 100 kali, apa dirajam sampai mati, ya, itu hukumannya, had yang harus diterima. Maka jika dilaksanakan, maka itu merupakan penghapus dosa. Wa man asaba min dzalika syai'an, barang siapa melanggar dari isi baiatnya, dia mencuri atau dia berzina, summa satarahullah, kemudian oleh Allah Ta'ala ditutupi perbuatan itu, tidak terbongkar, ya, tidak diproses pada meja hijau. Fa ilallah, maka terserah Allah Ta'ala. Insya'a afa, jika Allah Ta'ala menghendaki dimaafkan, ya dimaafkan. Wa insya'a aqaba, jika Allah menghendaki disiksa, ya oleh Allah Ta'ala disiksa. Fabayana ala dzalik, lalu kami berbaiat yang seperti itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali kepada babnya, berbaiat
untuk tidak mensekutukan Allah. Baik, ayo Hirun, sampai nomor hadis 132. Untuk hadis-hadis berikutnya, insya Allah kita lanjutkan di waktu yang akan datang. Waktu berikutnya saya persilakan kepada Ustaz Hidayatullah, monggo. Ini saya bawa. Usah nah. Otong. Ini ya. فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أما بعد وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم الحياة الدنيا في الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, syukur kepada Allah Ta'ala. Allah kita kumpulkan di tempat yang paling mulia di dunia, yaitu masjid, dalam rangka yang paling mulia, yaitu melajari ayat-ayat Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Jadi masalah sekarang ini manusia kebanyakan yang dipikir adalah luarnya, badan yang bagian keluar. Pada paling penting di tubuh kita itu adalah hati. Tapi manusia jarang memikir. Yang mikir bagaimana manusia punya rambut yang bagus. Maka dengan pikirnya itu, maka ada sampo, ada kapsalon dan sebagainya. Maka Allah berikan rezeki. Mikir rambut, mau dikasih rezeki Gusti Allah. Juga ada yang memikirkan kulit. Bagaimana manusia punya kulit yang baik. Maka banyak sabun, obat kulit, dokter kulit dan sebagainya. Juga ada orang yang memikir bagaimana manusia punya mata yang baik. Maka ada kacamata, ada obat mata, ada dokter mata. Juga ada orang yang memikirkan bagaimana manusia punya gigi yang baik. Ada dokter gigi. Itu mikirnya uang diuntu api. Ini pun diberi rezeki oleh Allah. Tapi jarang orang yang memikir bagaimana manusia punya hati yang baik. Hadirin, pengaruh hati baik dan tidak itu dipengaruhi oleh 4 saluran. Pertama, lisan. Kedua, mata. Ketiga, telinga. Keempat, pikiran. Diolak-walik betul nopo. Hadirin, kalau manusia sering cerita keagungan Allah, kebesaran Allah, maka hati kita akan masuk juga keagungan Allah. Kalau manusia melihat keagungan Allah, melihat ciptaan Allah, melihat ayat-ayat Allah Ta'ala, maka akan masuk juga keagungan Allah dalam hati kita. Mendengar firman-firman Allah, maka akan masuk dalam hati kita. Kemudian memikirkan keagungan Allah juga akan masuk dalam hati kita. Maka dilaksanakan sebagaimana waduk bendungan. Bendungan sungai-sungai yang mengalir itu air yang berjernih, maka bendungan otomatis jernih. Otomatis itu. Tapi sebaliknya, kalau manusia memikirkan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah, bicara-bicara yang tidak diridhoi oleh Allah, mendengar yang tidak diridhoi oleh Allah, memikirkan yang tidak diridhoi oleh Allah Ta'ala, melihat hal yang diharamkan oleh Allah, tidak diridhoi oleh Allah, maka juga akan masuk dalam hati kita. Kalau manusia, bagaimana sungai tadi? Sungai keruh, mengalir ke bendungan atau ke waduk,
maka bendungannya akan keruh. Hati kita dipengaruhi oleh itu. Nah, kita banyak mana sekarang? Kalau kita nanti banyak memikirkan keagungan Allah Ta'ala, bicara keagungan Allah Ta'ala yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala, nanti akan masuk dalam hati kita. Nah, ciri-ciri orang itu kalau keagungan Allah masuk di dalam hatinya, maksudnya itu sudah kita tuh betul-betul tunduk kepada Allah Ta'ala. Apa? Iman kita itu makin menenangkan. Waladina amanu walam yalbisu imanu bidzulmin ulaika lahumul amnu. Orang-orang beriman kepada Allah, imannya tidak menyampuri dengan kedzaliman. Artinya kesyirikan, tidak ada hati kita ada kesyirikan. Hanya keagungan Allah yang masuk dalam hati kita. Maka Allah katakan ulaika lahumul amnu, maka diberikan rasa aman. Sudah jadi apa saja aman. Tapi sebaliknya kalau manusia keimanannya bicarakan hanya urusan dunia saja, urusan luar bukan urusan masalah hati itu baik, maka juga akan diberi kerisauan hidupnya. Wa man arada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. Apalagi berpaling dari agama, peringatan Allah, maka hatinya supek, gak ada ketenangan. Jadi supek dan tidaknya seorang bukan dipengaruhi dengan keadaan luar. Aku supek ganti duit, aku supek sebab ini, tidak. Dia supeknya seorang karena dia jauh dari Allah Ta'ala, dan kebahagiaan manusia karena makin hari makin dekat kepada Allah SWT. Ini perhatikan hadirin. Hadirin, ya walaupun sampean pun roh mendengar bolak-balik, saya tak cerita ini ada di dalam Al-Quran, walaupun sampean penapal. Jadi kalau orang itu hatinya keagungan Allah masuk dalam hatinya, innama yu'minu bi ayatina alladziina idza dzukiru biha kharru sujjatan wa sabbahu bihamdihim wa hum la yastakbirun. Orang yang beriman kepada Allah Ta'ala, kemudian mereka itu tidak beriman kepada ayat-ayat Allah Ta'ala, tandanya apa? Alladzina idza dzukiru biha, tatkala mereka diperingatkan dengan ayat-ayat Allah, kharru sujada, mensungkur bersujud kepada Allah Ta'ala, kemudian memuji Allah, bertasbih kepada Allah dan memujikan Allah, wa hum la yastakbirun, dia tidak sombong. Itulah hati ini keagungan Allah masuk dalam hatinya. Selalu tunduk kepada Allah Subhanallah hatinya ini. Ini hadirin, tidak akan sombong. Diperingatkan Allah langsung taat. Sami'na wa ta'na. Ini di dalam hatinya kalau ada keagungan Allah. Kalau kayak contoh gampang mohon, ketemu enak udan, terus kan musim udan, enak udan. Kalau hatinya ada keagungan Allah, apa perintah Gusti Allah? Oh, Nabi cerita enak udan kon, donga Allahumma shayban nafi'a, Allahumma shayban nafi'a, Allahumma shayban nafi'a. Ya Allah hujan manfaat. Tapi kalau nggak ada keagungan Allah, ya bicarakan urusan dunia aja enak udan, kadang-kadang Allah dicaci maki, dipisui Allah. Enak toh? Cuman mepe kasur atau mepe pari, udan, miso-miso. Terus kurang ajan udan. Allah dimarahi, ya kendel toh wani karo Gusti Allah. Ya. Kemudian selesai contohnya, selesai kasurnya dilebokne omah. Lagi dilebokne omah terang. Yo ngamuk juga Allah dimarahi. Kurang ajar udan ngaco ya udane iki ngene. Tapi kalau kita ada keagungan Allah, udannya terang, dongo. Allahumma muntirna bi fadlika wa rahmatika. Ya Allah, sampai menghujani ini karena kurnia panjenengan, karena napa jenenge fadilah panjenengan dan karena rahmat panjenengan. Bersyukur apa sedikit banyak, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hadirin contohnya nih, sampai melaku kesandung. Dek nenek kagungan Allah otomatis ya dunia ini ki wau. Muni astagfirullah kalau muni napa terserah. Sepenting eling kalau Gusti Allah. Nek mboten kesandung miso, jaduk miso. Bunine, nah inilah ciri-ciri khas yang sudah masuk dalam keagungan kita. Mesti apabila diingatkan oleh Allah Ta'ala, dia akan bersungkur tunduk kepada Allah Ta'ala. Nah ayat Allah Ta'ala niku bukan Quran tok, niki Quran kauliyah sing diucapne niki. Ada kauniyah alam.
Niku ya ayat enek gempa bumi, enek angin, enek apa-apa niku ayatnya Gusti Allah. Maka ada apa-apa harus ingat kepada Allah. Dan ini kalau sudah masuk keagungan Allah dalam hati kita. Nah ini hadirin, terus nopo ciri kasih malih. Tatajafa junubuhum minal madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfikun. Kemudian hadirin pada waktu malam, seneng toh cinta kepada Allah, kagungan Allah. Kalau sudah pada waktu malam, lambung mereka jauh daripada tempat tidur. Maksudnya ora turu enek bengi. Yo tangi. Tangine nyapa? Ora sampai tangi terus nguyuh terus turu neh mboten. Kan akeh tangi lilir watuk apa yang itu turu neh mboten. Dia setelah niku yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Dia begini berdoa kepada Allah, mohon kepada Allah dengan rasa apa? Takut dan harap. Takut jangan sampai kita itu dimasukkan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Niku ciri khasnya wedi karo Gusti Allah niku. Dan takut kepada Allah Taala. Lah sebab kok gak wedi? Coba. Di dalam hadis yang lain, neraka niku dibakar karo Gusti Allah pinten 3000 tahun. 1000 tahun dibakar panas abang. 1000 tahun lagi dipanas lagi putih. 1000 tahun dipanas lagi gelap hitam. Panas. Nah, paling ringan mawon dikai serandal kon neraka, uteke umum jan kudu. Lho, ana apa ora wedi sampean mikir ngene. Terus mesti rasa takut. Hatinya takut kepada Allah, jangan sampai kita masuk neraka, jangan sampai amal kita ditolak ke Allah. Maka kita takut dan harap supaya kita dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Niku kudu duwe rasa takut dan harap atau rozak dan khauf niku harus ada dalam hatinya setiap orang. Maka barang siapa hatinya ada sifat khauf wa rozak, maka Allah akan hilangkan ketakutannya dan Allah akan berikan harapannya. Nah, harus ada. Aja terus aku wis mesti munggah swarga, mesti wong aku. Wah ini gak oleh. Apa aku gak sungguh yo gak boleh, dua harus ada nih. Takut dimasukkan neraka dan harap kita dimasukkan surga oleh Allah Taala. Dan ini satu cerita dari kitab Ratus Solikin ya enten. Kalau mau tentang kitab Mutakhob. Ini ada dulu ada manusia. Ini kalau kita contoh Fir'aun mawon ya. Langsung lo cucuk. Yu'ta bi'an amillah ahli dunya min ahlin nar. Terus yaumal qiyamah. Besok itu didatangkan orang yang di dunia itu hidupnya paling nikmat, paling menikmat, paling sukses, segala-galanya kecukupan. Tapi dia calon ahli neraka. Kemudian orang tadi fayusbahu finnar, dicelup nang neraka. Set. Terus kemudian dicelup dari satu apa? Sobhotan, satu celupan tok, terus diangkat. Kemudian ditanya tsumma yuqalu, kemudian ditanya ya ibna adam ya anak Adam, hal ra'aita khairun khatun, hal marrabika naimun khatun. Manusia, apa kamu telah mendapat kebaikan dunia dan apa kamu pernah melewati suatu kenikmatan sedikit aja di dunia? Dia mengatakan la wallah ya Rabbi, nggak pernah saya nikmat di dunia ya Allah ya Rabbi. Padahal di dunia itu paling nikmat. Lah kalau contoh Korun, Fir'aun niku dadi raja di suatu riwayat pinten tahun dadi raja niku 450 tahun. Kan nikmat toh? Gak tahu loro pilek gak tahu Fir'aun niku. Lho ya. Wes keturutan apa? Bojone akeh njaluk wong raja. Nek wong ayu dipake kena ae wong raja senenge. Lah nikmat to niku. Sembuhan keturutan, tapi dialino cemplung neraka lep diangkat. Piye kowe tau nikmat apa gak? Belas gak tau pernah minat ya Allah. Sedikit pun saya gak pernah minat. Karena apa? Para ulama katakan karena sedikit, sedilut digambarkan yang umum untuk orang umum 1 hari di neraka, 1 hari di akhirat
1000 tahun di dunia. Bagi orang kafir 50.000 tahun satu hari di sana, 50.000 tahun di dunia. Kira-kira nek nyoi perang menit guran. Coba digambarnya mimpi. Ada orang mimpi di dunia itu masya Allah gambaran ya. Mimpi melaku karo cewek yang cantik, memikat, seneng dong. Kemudian numpak mobil Alphard, duwike masya Allah melipat-lipat, di rumah tingkat, ngelilir, dikalungi pedang karo maling. Jangan bergerak, tak pateni kowe. Kira-kira iso gak ngintakne mimpi kowe? Aduh, gak iso kita mimpi roke putul gulu gua aku. Iso aja mimpi. Gak iso dunia sedilut. Maka gak perlu kita susah. Mimpi lah susah. Nah, ini hadirin, gak perlu sombong. Maka la yastakbirun, gak sombong sifatnya orang beriman. Wa hum la yastakbirun, gak sombong karena sedilut ya urip. Mosok mimpi arep bangga. Aku mimpi indah, aku nyawa, wah ketemu cewek ayu wis jungkir balik seneng jika-jika goblok kuwi jenenge. Mimpi ya gitu. Itulah di dunia. Maka nggak usah sedih, nonton dong. Lanjut nih ya. Nih, terus enten malih. Niki kebalikane. Di dunia niku enten wong. Di hari langsung mawon ya. Wa yu'ta bi asyaddin nas bu'san fit dunya min ahlil jannah. Juga orang di dunia ki uripe paling sengsara wis. Separing malah warat dhewe, cacat misan, rabi ora payu suatu misal. Lha cacat elek misan. Wis masyarakat ora gelem suatu misal. Contoh mawon ya. Tapi di ahli surga. Kemudian setelah itu besok di hari kiamat dia dunggane surga. Sedilut terus diangkat. Satu tep sak surga tok sedilut terus diangkat, ora suwi. Sedilut diangkat tetep diangkat. Ditekoki. Wahai Ibnu Adam, pernahkah kamu susah di dunia? Dia mengatakan, la wallahu ya rabbi. Enggak pernah sedikit pun saya enggak pernah susah. Loh, pada susah nek nyawang ada urip susah, gak payu rabi selalu misal. Loro-loro nek kere misan, wis elek kabeh to. Tapi dia taat kepada Allah Taala, tapi tunggane surga dia mengatakan bagaimana enggak pernah susah di dunia. Karena apa? Sedilut angguran. Sampeyan ngipi. Mimpi, sing elek mimpi apa kemana? Duber-ber gendruwo to misal. Kita jadi cilian kan, melawang ini konangan. Itu konangan, wes ngelilir jebret, masya Allah. Enak wong itu wayu. Duwe motor Alphard niku mau. Ya ta, duwe melipat-lipat di rumah tingkat Mas, kowe calon bojoku halal karo kowe. Wes ngipine ra krasa ilang kabeh wisan. Sebab apa? Mung sedilut lho. Lah kok di donya susah lah, kula niku urip paling menderita Pak, susah. Ora usah cerita sedilut. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Taala, inilah orang-orang yang beriman kalau enggak sedih masalah urusan di dunia. Di dunia niku sedikit. Maka Sayyidina Ali pernah berkatakan, "Manistaqo ilal jannah syara'a ilal khairat." Barang siapa sing rindu dengan surga, rindu dengan surga, maka apa? Dia mesti bersegera beramal suatu kebaikan, cepat-cepat beramal kebaikan, rindu, seneng. Coba, nah kenapa kok seneng? Masya Allah, mala ainur ro'at. Tidak pernah surga niku napa dilihat oleh mata. Amin ya. Di dunia ini ya, orang yang paling ganteng sinten? Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf nggak gantengnya pol wes. Satu saat, lo jujuk mau ya. Apa? Bojone Nabi Yusuf namanya sinten namanya? Zulaikha. Zulaikha itu sebelum dari bojone terpesona kepada Yusuf. Akhirnya kena fitnah. Dirasani tonggo-tonggone. Wah, uang kok seneng karo pembantune. Wes tegese cita wong wedok-wedok mung diundang. Diundang ya kon ngupas buah, kon apa jenenge? Ya ngerajang-rajang sayur. Terus Yusuf kowe metu wae Yusuf no. Metu liwat Yusuf kaget terpesona dengan kegantengan Yusuf, moko tangane protol lho gak krasa ya.
diiris-iris sampai cuwil gak kroso. Apa? Melihat kecantikannya, keindahannya Yusuf tadi. Wes niku jek luwih ganteng neh sok niku, coba. Loh, gak pernah melihat Nabi Yusuf luwih ganteng neh. Loh, makanya itu rindu, kita harus rindu. Saking rindunya, cintanya kepada Allah Ta'ala, orang-orang dulu itu membuat syair bagaimana? Ngeten. Ilahi ya tibu lailu ila bil munajatika. Ya Allah, tidak ada indah, tidak ada semangat malam ini kecuali ku munajat kepada Engkau. Bengi-bengi dongo, nangis, tahajud, rukaan wa sujadan itu sifatnya ya biduna li rabbim sujadan, rukaan wa sujadan. Kalau malam-malam menghabiskan malamnya adalah untuk apa? Sujud dan ruku. Ini sifat karena kecintaannya dongo kepada Allah. Karena cintanya gak ada malam indah itu kecuali aku munajat kepada Engkau ya Allah. Bala yatibun naharu illa bi'ata'ika. Tidak ada indah siang hari kecuali aku taat kepada Engkau. Jangan sampai melanggar aku perintah Gusti Allah. Karena cinta kepada Allah. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Taala. Kemudian wala tatibul akhirah illa bi'afika. Tidak ada indah di akhirat kecuali mendapat kemaafan daripada Allah Taala. Wala tatibul jannah illa bi ru'yatika. Tidak ada indah di akhirat besok kecuali apa? Melihat wajahnya Allah. Ini hadirin, besok awake dhewe niku iso langsung delok wajahe Gusti Allah. Wes nek delok niku hilang kabeh kenikmatan surga. Paling nikmat melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa masuk surga. Niki hadirin, kecintaannya begitu. Dan cintaan niku diuji karo Gusti Allah Taala. Maka nek kita wedi karo neraka, lebih karo seneng neraka kudu rindu seneng. Gitu, sampai rindu karo cah wedok misal. Terus seneng, bocah hafal Quran, wahyu misal. Wis pokok wis apik kabeh lah. Terus dia ngomong, "Mas, kowe gelem dadi bojoku?" Gelem. Syaratnya engko Mas kawine aku kudu mbok tukokne apa lah senenge? Nmax atau pisan. Gak di duit, digolek-golek nih karena apa? Ada kerinduan, ada kecintaan. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Taala, maka kita harus rindu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi tak cucuk. Waman arafat dunya hanat alaihi musibatu. Barang siapa yang kenal dengan dunia, dunia kenal kan? Sopo sing kenal karo hakikatnya dunia, mereka sedikit susahnya itu. Loh, sedikit susahnya. Karena apa? Kenal dunia, apa dunia niku? Wa mal hayatud dunya ila mataul ghurur. Wa mal hayatud dunya laibun wa lahwun. Dunia niku main-main guyon-guyon. Dunia itu penipu. Maka sedikit hilangnya. Maka itulah keagungan Allah masuk di dalam hati kita. Qad aflaha man tazakka. Sungguh berbahagia orang yang mensucikan hatinya. Hatinya keagungan Allah ada di dalam hatinya. Niki hadirin yang dimuliakan Allah. Tapi lek menungso niku nilainya dunia nu critokne dunia tok, maka hatinya masuk dunia, maka sedihnya banyak. Suatu misal kayak contoh. Sampean duwe kaca omah atau kaca apa? Itu pecah dia, susah sampean. Duh, kacaku pecah, kaca omah. Tuku larang-larang ngerjain. Tapi lah orang gak guna, oh pecah, gak apa-apa pecah. Sesuai dengan duit tukunya ganti ya gak apa-apa. Nah kita kan, karena apa? Kullu syai'in halikun, kabeh itu hancur kecuali Allah tidak hancur. Lo susah dibacai. Maka ini hari dunia semua hidupnya susah. Ya enak ahli dunia itu seneng gak enak. Satu dunia ahli dunia, sing seneng mung ahli akhirat toh ya. Wong rindu keagungan Allah Taala. Insyaallah ya. Niki jangan sampai kita niku keagungan dunia masuk. Nek keagungan dunia masuk susah ya keh. Tapi nek keagungannya Allah masuk ketentramannya banyak. Susah maka dikatakan para ulama grafiknya wong mukmin ngene. Lurus munggah saitik, mudhun saitik. Tapi lek grafiknya wong gak ngerti agama wong kafir, munggah dhuwur, anjlok ya dhuwur. Coba kayak contoh. Seneng jawab saja alhamdulillah, syukron dan sebagainya. Susah yo sedilut, wong susah nyapa nemen. Tapi nek wong kafir, nek seneng ora karo-karan senenge, nek susah, pol susah. Lagi contoh, bal-balannya menang pisan dul jongkir balik, semua sang joget-joget yo ketek coba. Terima bal mlebu yo mlebu wis wis. Wis semua nang karo-karuan.
Lah gol kalah ndase keplaki dhewe goblok kowe. Jungkir balik. Niku lungali dunia. Kene nyapa dunia sikape dengan tenang. Maka kata Sayyidina Ali, wong nek terus nilai dunia, wong kuwi saiki susah ya susah kabeh susane sedikit. Karena apa? Di dunia kuwi sedilut. Nah, nggih mboten. Coba apa enak kira-kira? Sapa sing gelem dadi presiden Republik Indonesia? 3 menit bar dipentungi, sapa sing siap? Enak gak kira? Kok enak ngacung goblok ya mending kono-kono. 3 menit bar tonyoni. Nah, coba gelem di penjara. 3 menit bar dadekne presiden selama-lamanya. Wes mesti kabeh berbondong-bondong. Nah, inilah manusia yang enggak tahu sekarang. Maka tertipu dengan kehidupan dunia, habis masanya untuk pikiran dunia, akhirnya gak oleh apa-apa. Akhirnya apa? Karena sudah kemasukan dunia, keagungannya Allah tidak masuk dalam kita. Orang enek saya wong berjuang karena Allah enek. Maksudnya waktu ngono kuwi ya. Saya berjuang demi rakyat. Padahal sirik kuwi, soalnya mati kowe njaluk nek surgamu njaluk rakyat kowe. Aku berjuang demi lemah dan banyu. Kan enek to? Saya berjuang demi lemah dan banyu. Aku berjuang demi menungso dan sebagainya. Karena apa? Keagungannya makhluk masuk di dalam hati kita. Kalau kita keagungan Allah masuk dalam kita, semua harus karena Allah. Man shola yura'i faqad asroka. Sekarang siapa yang sholat karena menungso, dia syirik kepada Allah. Man shoma yura'i faqad asroka. Barang siapa yang puasa syirik kepada Allah, bukan karena Allah, faqad asroka, dia syirik kepada Allah. Wa man tasaddaqa yura'i faqad asroka. Barang sedekah karena manusia juga, dia akan jatuh kesyirikan. Jarang orang yang karena Allah. Padahal yang diterima oleh Allah yang semua karena Allah. Soalnya berusaha. Iki amit nggih. Nek wong mriki gak sepiro ya. Nek udara gen kula Jawa Wonogiri niki. Nek wong mantu kan nyumbang 300. Nyumbang. Dari apa? Nyumbang. Terus dibalekne 100, mau muring-muring deh. Dhisik tak jagongi 300 tak balekne 100. Kurang ajar. Berarti sedekah mungkin nyemplung neraka rek gundane kenapa? Krana menungso. Lah piye carane? Sampeyan upama nggih sampeyan kula mantu sampeyan jagung kula nang 300 tak balekne 100. Sampeyan terus alhamdulillah aku iso sedekah akeh 300. Lah Pak Dayat sedekah mung 100 gede aku alhamdulillah syukur karo Gusti Allah. Dadi gak nesu kok. Tapi nek umume dijagongnya akeh bayar titik nesu. Karena apa? Dia bukan karena Allah. Ini hadirin, maka kita harus semua keriduan kita semua kepada Allah. Kalau semua untuk Allah, insya Allah hati akan jadi tenang. Dunia gak usah disusah nih. Dunia apa enaknya diterima, apa enaknya. Kaya miskin itu datangnya dari Allah. Jadi syair itu. Setiap orang mesti mengalami ya susah senang. Wong sugih ya tahu senang, wong marat ya tahu senang. Wong sugih tahu susah, wong marat ya pernah susah, sama, enggak ada bedane. Ya karek ada iki syukur mboten karo Gusti Allah. Insyaallah apa yang saya sampaikan mudah-mudahan Allah berikan kita kepahaman, makin hari makin rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Makin hari kita mau ketemu pada Allah. Dunia yang kita tempati ini bukan tempat tinggal, sesungguhnya tempat untuk meninggal dunia ini. Bukan nek mati wong sudah meninggal, dunia itu tempat ditinggalkan. Maka tidak perlu kerisauan sungguh-sungguh, biasa mawon ditanggapi dengan biasa. Apa yang ada disyukuri kepada Allah Taala, enggak ada kita sabar kepada Allah Taala. Mudah-mudahan apa sampaikan Allah berikan hidayah kita semua di kekuatan iman dan Islam, dan besok karo kematian kita jadikan husnul khotimah dan dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdihi subhanaka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka